Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintami Agustian, NPM 1821020019 dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, isu yang akan kita bahas kali ini adalah hukuman mati dalam kasus korupsi Bansos COVID-19. Mengutip dari CNN Indonesia, jadi perkara ini berawal dari pengadaan Bansos COVID-19 paket sembako yang nilainya mencapai sekitar 5,9 triliun rupiah. Adapun kontraknya sebanyak 272 kontrak yang akan dilaksanakan dalam 2 periode. Untuk itu, maka Menteri Sosial Juliari P. Batubara menunjuk pejabat pembuat komitmen yaitu Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pelaksana proyek tersebut. KPK mengungkapkan ada kesepakatan fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang disetorkan rekanan melalui Matius. Untuk fee-nya disepakati sebesar Rp10.000 per paket dari nilai Rp300.000 yang akan diterima oleh Juliari. Pada bulan Mei sampai November, Matius dan Adi kemudian membuat kontrak dengan beberapa rekanan supplier yang diantaranya yaitu Ardian IM, Heri Sidabuke, dan juga PT Raja Wali Para Nama Indonesia yang diduga milik Matius. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi Wahyono dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Sementara untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober sampai Desember 2020 sejumlah sekitar 8,8 miliar rupiah yang diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. Akhirnya pada 6 Desember tahun 2020, KPK menetapkan Menteri Sosial RI dan 4 lainnya sebagai tersangka korupsi. Hal ini lantaran karena diduga menerima suap senilai 17 miliar rupiah dari Ardian dan Heri Sidabuke selaku rekanan dalam pengadaan paket bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Nah, dari kasus ini wacana hukuman mati pun banyak dibahas meskipun kasusnya terjadi pada tahun 2020 akhir, tetapi sampai saat ini masih hangat diperbincangkan. Pertanyaannya adalah, apabila terbukti bersalah, apakah bisa para tersangka kasus korupsi Bansos COVID-19 dijerat hukuman mati? Nah, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Sebagian pihak setuju dihukum mati dan sebagian lainnya tidak setuju dihukum mati. Perbedaan pendapat tersebut karena landasan hukum yang digunakan juga tidak sama. Pihak yang setuju hukuman mati menilik pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana paling banyak seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya pada pasal 2 disebutkan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal 1 tadi dilakukan dalam keadaan tertentu maka dapat dipidana mati, dapat dijatuhkan. Kemudian dijelaskan bahwa keadaan tertentu yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Dalam perkara ini, maka hukuman mati dapat diterapkan karena frasa keadaan tertentu dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, yaitu kasus korupsi dilakukan pada dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya dan bencana nasional COVID-19. Sebagaimana tertulis dalam Diktum 1 Kepres nomor 12 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional yang ditetapkan pada 13 April 2020. Maka dari itu, karena frasa keadaan tertentu telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang
pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal 2, maka seharusnya hukuman mati dapat dijatuhkan. Sementara itu, pihak yang tidak setuju hukuman mati, yaitu mereka menggunakan landasan yuridis pada pasal 11 dan 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada intinya pasal 11 menyatakan dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun atau paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pemikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adalah ada hubungannya dengan jabatannya. Nah, pihak yang tidak setuju diterapkannya hukuman mati pada kasus korupsi Bansos COVID-19 ini menganggap kasus atau perkara ini lebih tepat menggunakan pasal penyuapan, yaitu pasal 12 dan pasal 11 tadi, seperti yang telah disebutkan. Sebagaimana dikutip dari medcom.id, juru bicara KPK Ali Fikri yang mengatakan, jadi tidak bisa dituntut dengan hukuman mati apapun keadaannya, karena pasal yang diterapkan sejauh ini adalah pasal penyuapan. Maka dari itu, Mensos Juliari disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai isu hukuman mati dalam kasus korupsi Bansos COVID-19. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman sekalian, apakah kasus ini lebih tepat menggunakan hukuman mati pada pasal 2 pemberantasan tindak pidana korupsi, atau lebih baik menggunakan pasal 11 dan 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Silakan komen di bawah. Jangan lupa like kalau kalian suka, dan di sebelahnya ada tombol dislike kalau kalian tidak suka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.